Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Ade Gunawan SEMSI yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi, di mana kelompok kami akan membahas tentang pasar valuta asing. Adapun materi yang pertama dan materi keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rika Wahyuni Hia, NPM 1905160771, dan materi kedua akan dijelaskan kepada Lydia Wati S. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Atika Pratiwi. Materi kelima akan dijelaskan oleh Yeni Sarifa Dalimunte, dan materi keenam akan dijelaskan oleh Lodita Tamaira Ayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni Hia, NPM 1905160771. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar valuta asing. Valuta asing atau forex adalah mata uang yang dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Valuta asing diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wati Sembiring, NPM 1905160047. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pasar valuta asing. Baik, kita langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu belum apa sebenarnya pasar valuta asing itu? Pasar valuta asing adalah dilakukan return the clock atau 24 jam. Menjangkau seluruh dunia di mana harga mata uang yang selalu bergerak di setiap saat dalam jumlah yang besar. Dalam sistem aplikasi yang dipakai untuk sampai saat ini yaitu Reuters. Di sini ada 3 pendapat atau prinsip pokok dalam perdagangan falas, yaitu yang pertama adalah nilai tukar selalu dilihat dari sisi pedagang falas. Yang kedua adalah nilai tukar jual lebih tinggi daripada nilai tukar kecil. Dan yang ketiga adalah harus ada yang namanya nilai tukar lawan. Dalam suatu transaksi, jika tidak ada nilai tukar, maka tidak terdapat terjadinya transaksi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan kepada teman saya, yaitu Atika Pratiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Pratiwi, NPM saya 1905160039, dan saya hormati Bapak Adi Gunawan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi pasar valuta asing. Pasar valuta asing itu ada 3, yaitu pertama, menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Dan yang kedua itu menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Dan yang ketiga itu memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan usahawan atau pedagang valuta asing untuk menghindari kerugian atas fluktuasi nilai tukar valuta asing. Sampai di sini saya menjelaskan tentang fungsi pasar valuta asing. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari transaksi di pasar uang yaitu 1. Untuk melakukan transaksi pembayaran, 2. Untuk mempertahankan daya beli, 3. Untuk mengirimkan uang ke luar negeri, 4. Untuk mencari margin keuntungan atau spekulasi, 5. Untuk keperluan lindung nilai, 6. Untuk kemudahan berbelanja di luar negeri, 7. Untuk memperlancar kegiatan ekspor-impor, 8. Untuk melakukan transaksi bisnis via internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Rika Wahyunihia, NPM 1905160771. Di sini saya akan menjelaskan para pelaku di pasar uang. Nah, siapa aja sih para pelaku di pasar uang? Yaitu satu, pedagang. Pedagang disebut sebagai dealer. Dealer itu adalah pembentuk par atau marker yang berfungsi membuat pasar bergairah. Nah, dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah bank. Meskipun ada beberapa yang non-bank, dealer dalam hal ini berbeda dengan pedagang valuta asing atau money changer yang hanya berfungsi menjual dan membeli fals secara fisik dan tunai. Nah, yang kedua itu ada perusahaan atau perorangan yang termaksud dalam kelompok ini adalah money changer, eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang ketiga ada spekulan. Para spekulan mendapat keuntungan dari fluktuasi harga fals atau capital gain. Yang keempat itu adalah bank sentral. Fungsi bank sentral seperti BI dalam fals umumnya adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan devisa asing agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga dampak positif bagi perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, 5 itu ada pialang atau broker. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sarifah dari Munte, NPM 1905160029. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi di pasar falas dan mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi di pasar falas. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan falas atau mata uang asing dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Yang kedua ada transaksi forward. Kontrak transaksi jenis ini ditandatangani pada hari yang sama dan dalam waktu yang cepat, serta pembayarannya dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Transaksi ini disebut transaksi berjangka. Yang ketiga ada transaksi futures. Transaksi ini hampir sama dengan transaksi forward yang merupakan kesepakatan perdagangan atau menukarkan falas di mana penyerahan falas dilakukan di masa mendatang dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, dan harga tertentu. Yang membedakan transaksi futures dan transaksi forward adalah di dalam jangka penyerahan yang lebih dari 1 tahun. Yang keempat ada transaksi option. Transaksi ini biasanya ada untuk mereka yang melakukan trading falas. Transaksinya berupa kontrak yang akan dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya membeli atau menjual valuta asing pada harga, rentang waktu, dan tanggal akhir tertentu. Yang kelima ada transaksi swap. Transaksi ini melibatkan kontrak pembelian dan penjualan falas dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan falas dengan harga forward. Transaksi ini adalah kombinasi dari transaksi spot dan transaksi forward. Di sini kedua saya akan menjelaskan tentang mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Yang pertama ada hard currency. Hard currency ini adalah mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atas kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. Yang kedua ada soft currency, adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung disebabkan karena nilainya tidak relatif stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auludita Tamaira Ayu, NPM 1905160763. Yang saya hormati Bapak Adi Gunawan selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Yang pertama, posisi balance of payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistematik oleh suatu negara atas keseluruhan transaksi yang dilakukan dengan negara lain. Yang kedua yaitu tingkat inflasi, yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Yang ketiga, tingkat bunga, yaitu imbal jasa dan pinjaman uang. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan Bank Sentral, yaitu suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Yang kelima, ekspektasi masyarakat. Yang keenam, kondisi politik negara. Yang ketujuh, kondisi perekonomian internasional atau luar negeri, yaitu perekonomian yang dilakukan antara bangsa, negara maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dan dengan negara yang lain. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.